Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Mimin di pembahasan alur cerita Donghua yang berjudul Fearless Battle Spirit episode ke-102 sampai 110. Seperti biasa buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkomopi. Namun mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan Mimin beberapa hari yang lalu tidak bisa update ke channel Lengkomopi. Dikarenakan channel Lengkomopi ini selalu terkena dolar kuning ya geng. Jadi untuk itu Mimin mohon bantuannya kepada kalian semua untuk membantu channel Lengkomopi 3 dengan cara like, comment, and subscribe ya geng. Agar Mimin lebih semangat lagi dalam uploadnya. Dan kalau ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Pada kesempatan hari ini kelihatan 4 klan besar ia telah melaporkan kepada Chinan. Dan 4 klan besar pada kesempatan hari ini akan segera datang ke kota Chin dalam waktu 3 hari. Oleh karena itu, Chinan hanya perlu menahan ya geng berada di kota itu selama 3 hari. Dan saat orang-orang dari 4 klan datang, maka Chinan membagi hadiahnya secara adil. Lalu setelah mendengar transmisi suara dari Patriark Pan, membuat pengawas kota itu mengerti maksud yang sebenarnya dari Patriark Pan. Sehingga hasil pengawas kota pun memberikan hormat kepada Chinan dan meminta maaf. Namun Hong Lau yang tidak mengetahui rencana dari penguasa kota dan Patriark Pan malah tidak menerima hal tersebut. Sehingga kemudian pengawas kota meminta agar Hong Lau membaik dan memberikan kompensasi sebanyak mungkin. Yaitu kompensasi 1000 batu yuan kepada Chinan untuk menenangkan kemarahan Chinan yang lagi marah atau yang lagi emosi. Lalu Chinan berkata bahwasannya dia tidak memerlukan 100.000 batu yuan, namun dia hanya ingin maju ke lantai kedua karena ia ingin mendapatkan beberapa informasi. Namun Hong Lau yang sudah ketakutan, ia pun memberikan Chinan 30.000 batu yuan sebagai kompensasinya. Chinan pun menerima dan lalu meminta Hong Lau untuk membawa ke lantai kedua cabang aliansi. Kemudian si Tuan Hong Lau dan Chinan telah sampailah ke lantai kedua cabang aliansi itu. 快看，死亡之门出现了！同样想拜托萧师弟，你我之间的差距。 Kelihatan si penjaga lantai kedua bertanya-tanya bahwasannya tuan informasi apa yang ingin dia ketahui. Chinan meminta untuk memeriksa berita tentang Putri Miao ya geng. Dan si penjaga itu langsung memeriksa gulungan yang mungkin saja berisikan berita yang diinginkan oleh Chinan. Akan tetapi dirinya meminta maaf karena dia tidak memiliki informasi tentang orang itu. Hong Lau yang telah mendengar bahwasannya dia tidak ada berita, langsung saja ia memarahi penjaga itu. Dan bagaimana mungkin dia tidak ada dengan begitu cepat ya geng. Dan lagi pula ia tidak akan memberikan pelajaran kepada Chinan. Chinan berkata bahwasannya tidak apa-apa jika tidak ada informasi yang penting. Hong Lau meminta kepada Chinan janganlah khawatir karena beberapa informasi hanya bisa diakses oleh beberapa orang. Dan orang itu sedang pergi dan dia akan kembali beberapa hari lagi. Oleh karena itu, kenapa Anda tidak kembali lagi nanti? Chinan barulah paham, namun tiba-tiba Chinan mengerutkan kening karena dendam antara dirinya dan aliansi tidak bisa diselesaikan. Alhasil, Chinan pun merasakan ada hal yang begitu mencurigakan di tempat itu. Lalu setelah keluar dari lantai kedua, pemimpin keluarga Pan yang diketahui bernama Pang Hao, ia bertanya-tanya kepada Chinan. Lalu Chinan menjawabnya bahwasannya dia akan pergi ke pegunungan Hapenli dengan untuk meningkatkan kultivasi yang ada di dalam diri Chinan. Namun sang penguasa kota yang diketahui bernama Je Wuming, dia tiba-tiba menyerang kepada Chinan saat berkultivasi di gua itu. Dan gua Biyuan dibuka sekali dalam setahun.
tahun. Dan itu akan dibuka selama 3 hari. Pan Hao menjamin bahwasannya jikalau Cinan berkultivasi di sana, maka kultivasi Cinan akan meningkat dengan begitu pesat. Cinan begitu paham dengan Gua Biwan ini, akan tetapi Cinan mengerutkan keningnya kenapa mereka berdua terasa aneh. Dan mengapa mereka berdua sesaat begitu aneh dan begitu baik di hadapannya. Lalu tiba-tiba kelihatan Cinan langsung mengeluarkan kekuatan mental yang ada di dalam dirinya. Sehingga kelihatan si Tian Xiao pun terhempas ya geng ke belakang hanya dengan aura spiritual yang ada di dalam diri Cinan. Hal itu membuat si Tian Xiao yang sangat lemah itu karena dipermalukan langsung di hadapan kelihatan si tuan muda Yao itu sangatlah lemah karena ia langsung dipermalukan di hadapan banyak orang oleh Cinan. Sehingga dirinya pun memutuskan untuk memberikan pelajaran kepada Cinan dan akan melayangkan serangan balik yang begitu kuat. Akan tetapi sebelum dirinya bisa menyerang, tiba-tiba Juminglah muncul dan lalu menghentikan si tuan muda itu. 冥顽不灵，秦南，你竟依你所言，秦南。 Dan jangan membuat keributan di tempat itu. Lalu kelihatan Cinan dan Nona Xingru langsung saja memasuki gua Yuan yang baru saja dia buka. Dan setelah masuk ke dalam gua, Nona Xingru dan Cinan langsung saja berkultivasi. Dan saat itu Cinan menyadari bahwasanya tempat ini menyerap energi spiritual dari luar dimensi, sehingga kesempatan ini adalah kesempatan yang bagus. Kemudian si pemuda itu langsung menantang kepada Cinan untuk menampilkan martial spirit yang ada di dalam diri Cinan. Bahwasannya apakah martial spirit yang ada di dalam diri Cinan apakah lebih hebat dari dalam dirinya. Dan menurut si pemuda itu, siapakah martial spirit yang paling hebat? Lalu melihat itu, si Nona Xingru sangatlah marah karena mereka berdua menggunakan martial spirit untuk mengurangi kecepatan penyerapan dari saudara Cinan. Akan tetapi Cinan tidak menganggap hal itu serius. Karena kemudian Cinan menantikan dan memperlihatkan martial spirit yang begitu kuat. Dan sambil berkata maaf, tetapi lalu si pemuda melihat Cinan yang memiliki martial spirit di tingkat 6 kelas bumi, membuat si Tian Xiao, ia pun panik ya geng, dan terkena mental. Mereka pun terkejut tidak menyangka bahwasannya orang biasa dari domain yang lebih rendah, ia tetapi memiliki martial spirit yang mengerikan. Sehingga dengan hanya satu ayunan tangan dari martial spiritnya, kelihatan kedua martial spirit milik Tian Xiao, ia pun panik ya geng, kesusahan dan jadinya kalah. Cinan pun berjalan ke arah mereka berdua dan sambil berkata, sekarang mah kalian berdua sudah tahu siapakah yang lebih hebat dan yang lebih kuat. Si Tian Xiao dan ia pun panik memahami kesenjangan antara diri mereka dan Cinan. Sehingga mereka berdua mengakui hal kekalahan tersebut. Selanjutnya Cinan terus-menerus menyerap energi Yuan atau energi spiritual yang ada di gua itu. Dan beberapa waktu kemudian atau beberapa saat, semua orang yang ada di gua Biyuan menyadari bahwasannya sekarang gua itu telah mencapai batas ketahanannya. Dan menyadari juga bahwasan jikalau Cinan ada di sini dan telah menyerap seluruh auranya, maka mereka semua tidak akan bisa menyerap energi apapun, dikarenakan seluruh energi yang ada di gua sudah diserap seluruhnya oleh energi spiritual milik Cinan. Alhasil semua orang sudah sepakat bahwasannya mereka semua harus melaporkan hal ini kepada keluarga penguasa kota dan juga penguasa keluarga Fan, agar mereka bisa menghentikan Cinan. Karena Cinan bisa menyerap semua energi, karena energi dari gua itu diserap semuanya oleh Cinan, maka sesuatu yang berbahaya mungkin saja akan terjadi jikalau semua energinya habis oleh Cinan. 好强啊！胖球15。 Sementara saat ini, jauh di bawah tanah kota, terlihat ya geng, harimau besar berada di tempat itu. Dan harimau itu pun merasakan siapakah yang menyerap semua energi yang ada di gua Biyuan. Kata monster harimau besar itu, dirinya pun meraung dengan sangat marah. Di saat yang bersamaan, seketika saja rumah kediaman di mana kelihatan rumah-rumah bergetar dengan sangat keras. Mereka berdua tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Dan sebelum kemudian sosok harimau besar muncul ya geng dari bawah, harimau besar itu meminta
Penatua untuk menghentikan anak dari domain yang lebih rendah untuk tidak menyerap semua energi yang ada di gua. Namun menurut harimau itu mereka hanya bisa menahan selama 3 hari lagi. Dan tidak lama setelah itu ya geng, Penatua datang dengan tergesa-gesa dan tidak sabar dan ingin melaporkan kepada Jiwumin bahwasannya Chinan memiliki mantra spirit tingkat luhur. Dan Guobian tidak akan bisa lagi menahan penyerapan dari Chinan, maka mereka semua harus segera menghentikan penyerapan Chinan, karena jikalau tidak akan mempengaruhi seluruh kota. Namun kelihatan ia tidak bisa mengabulkan permintaan mereka berdua, karena sekali Guobian dibuka maka itu harus beroperasi selama 3 hari penuh. Dan bagaimana bisa acara ini dihentikan dengan di tengah jalan? Lalu kelihatan di sisi lain mereka semua akan menangkap Chinan ya geng. Walaupun hari belum 3 hari, singkatnya cerita 3 hari pun telahlah tiba. Terlihat Chinan yang berkultivasi di dalam gua selama 3 hari sudahlah selesai. Akan tetapi Chinan masih belum bisa membuat kepastian yang sempurna. Alias Chinan harus menggunakan harta karun yang dia dapat dari teras kematian. Sehingga setelah Chinan menyerap harta karun itu, seolah-olah dia akhirnya akan benar-benar sempurna. Dan dia sudah memasuki tahap akhir. Dan sudah waktunya bagi Chinan untuk memicu kesengsaraan guntur surgawi untuk menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Chinan memahami keadaan sekarang dan diri Chinan harus mencari tempat pengasingan agar Chinan tidak diganggu orang atau tidak ada orang yang mengaku kepada dirinya. Sehingga Chinan pun ia ingin berniat pergi ke pegunungan yang begitu jauh. Karena jikalau tidak pergi maka Chinan akan mengalami kesengsaraan di tempat itu. Pada cerita spoiler kali ini, yang mana kelihatan Pan Hao meminta Chinan untuk menunggu sebentar saja, karena mereka sudah di perjalanan dan sebentar lagi mereka akan sampai di gunung tentunya ya geng. Namun di saat itu tiba-tiba di tempat itulah muncul dari kejauhan. Dan si tuan muda itu langsung mengingatkan kepada Chinan bahwasannya keempat kekuatan besar telah bersatu untuk membunuh kepada Chinan. Dan seluruh anggota bagian timur sudah tahu bahwasannya Chinan ada di tempat itu, karena mereka semua telah memberitahukan informasi tentang Chinan kepada 4 keluarga besar. Namun hal itu pun telah memberi ingatan kepada Chinan bahwasannya Chinan harus memahami semua situasi dan kondisi yang ternyata saat ini adalah kondisi yang cukup mencengkamkan. Lalu semuanya tidaklah heran bahwasannya sebelumnya dia sudah merasakan bahwa Chinan ia merasakan hal yang sangat aneh. Kelihatan Nona Xingru berteriak kepada Pan Hao. Dan bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal tersebut? Lalu Pan Hao menjawab perkataan dari Putri Xingru itu, bahwasannya nyawa sang putri Nona Xingru tidak jauh lebih penting daripada masa depan seluruh keluarga Pan. Chinan pun sudah yakin ya geng. Lalu kemudian singkatnya cerita, 2 praktisi hebat muncul ya geng. Mereka adalah orang yang ditunggu-tunggu oleh Jiwoming dan Pan Hao. Chinan pun langsung menyadari bahwasannya kedua orang itu adalah 2 master tingkat yang begitu hebat atau tingkat elit. Jiwoming langsung meminta Chinan untuk menyerahkan seluruh harta karun yang ada di dalam dirinya. Dan kelihatan dia sangat bersikap kejam terhadap Chinan. Lalu melihat tingkah tersebut atau tingkah kejamnya si Jiwoming ya geng, Chinan tidak akan menyerahkan sehingga membuat kedua praktisi kuat itu menjadi marah dan berkata kepada Chinan, karena Chinan tidak mau memberikannya, maka mereka berdua akan mengambilnya dengan secara paksa dan secara keras-kerasan. Sehingga kemudian kedua orang praktisi itu pun langsung menyerang kepada MC kita Chinan. Namun di saat kedua orang itu menyerang, tiba-tiba Nasken Soul aktif ya geng milik Chinan, yang artinya kesengsaraan Chinan akan segera dimulai. Lalu kedua orang itu pun tidak menyangka bahwasannya Chinan tentu saja dia memiliki serangan petir, akan tetapi itu hanya 300 mil ya geng. Lalu si Chinan dihina bahwasannya bocah yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Namun Chinan berkata bahwasannya ini hanyalah permulaan bagi dirinya.
Sehingga kemudian sambaran-sambaran guntur yang sangat menakutkan tiba-tiba meledak dari langit dan membuat kedua praktisi itu pun bahkan merasakan krisis yang begitu buruk. Namun sayangnya mereka berdua tidak bisa menghindar serangan dari Chinan, sehingga mereka berdua pun disambar oleh petir Chinan ya geng sampai gosong pisan dan sampai tidak berdaya di tempat. Mereka berdua tidak menyangka bahwasanya Chinan memiliki 600 mil kesengsaraan petir. Lalu Chinan pula, dia tidak menyangkanya sama sekali di dalam hatinya, soalnya Nazconsul miliknya tidak menyangka bisa mengeluarkan 600 mil serangan petir yang berturut-turut. Namun serangan yang sebenarnya belum benar-benar dilepaskan dan tidak terbayang jika sampai sepenuhnya dilepaskan ya geng, pasti akan mempengaruhi seluruh kota. Alhasil Chinan memutuskan untuk segera pergi dari kota ini. Chinan tidak memperkirakan orang-orang jahat seperti Penatua Jumin ya geng dan yang lainnya, akan tetapi kini memikirkan orang-orang baik yang ada di kota itu. Namun ketika Chinan akan bergegas pergi dari tempat itu, tiba-tiba Pangeran Songyu dan seorang praktisi muncul menghadang ke hadapan Chinan. Semua orang langsung menanyakan dan melihat bahwasannya orang di samping adalah orang yang mempunyai kekuatan fonik yang begitu kuat. Melihat Chinan di pinggir Songyu tertawa ya geng, sebelum kemudian memerintahkan bahwasannya untuk menyerang Chinan dan tidak boleh membiarkan Chinan pergi dari tempat ini. Sehingga kemudian Chinan pun dijerat oleh sebuah tali dan tidak bisa bergerak kemanapun. Lalu setelah menjerat Chinan, Pangeran Songyu berkata kepada Chinan bahwasannya mereka bertemu lagi tempat ini. Dari sekarang dengan cepat maka harus serahkan rumput surgawi kepadanya. Dan kalau tidak menyerahkan rumput itu atau rumput surgawi kepada Songyu, maka dia akan menyiksa sampai meninggoy. Dan dia diancam oleh Pangeran Songyu. Chinan tidak takut sedikit pun ya geng kepada Pangeran Songyu, dan sebaliknya Chinan malahan berkata kepada Pangeran Songyu bahwasannya Songyu lepaskanlah terhadap diri Chinan. Dan malahan si Chinan langsung berkata seperti ini ya geng, "Hei Pangeran Songyu, lepaskanlah diri aku, dan jikalau tidak maka kota ini akan hancur lebur. Dan juga Pangeran Songyu akan mati terkena kesengsaraan petir surgawi milik Chinan." Namun Pangeran Songyu malahan tertawa terbahak-bahak dan dirinya meremehkan kesengsaraan petir milik Chinan, dan bahkan dengan bodohnya malah meminta maaf. Dan dengan bodohnya Pangeran Songyu meminta bahwasannya hanya untuk secara langsung menangkap petir Chinan, untuk menangkap secara langsung ya geng, menangkap petir milik Chinan. Sehingga dengan seketika diri Pangeran Songyu langsung disambar dan terluka parah dan tidak mampu menahan kesengsaraan petir milik Chinan sedikit pun. Lalu Pangeran Songyu meminta ya geng, meminta apa? Meminta Vilfonik yang diketahui bernama Wang Lao. Sang anak muda yang bernama Wang Lao itu dengan cepat maju memberhentikan petir milik Chinan. Namun Wang Lao menolak perintah dari Pangeran Songyu dan berkata bahwasannya pangeran petir itu tidak mudah untuk dihadapi, jika memaksakan dirinya maka akan hancur terluka parah. Lalu mendengar penolakan dari Wang Lao membuat sang pangeran ke-9 sangatlah marah pisan. Namun kemudian pangeran itu Songyu memerintahkan kepada semua orang yang berada di kota itu untuk membunuh Chinan secara serentak. Sehingga mendengar perkataan sebagai penguasa kota, Ji Wuming membuka akan gerbang segel dan seketika saja keluar muncul harimau ya geng dari tempat itu. Lalu monster harimau langsung mengeluarkan energi serangan spiritual yang muncul dari mulutnya dan menyapu ke arah Chinan. Namun Chinan dengan mudah berhasil membelok dari serangan monster harimau itu. Lalu kemudian Chinan langsung berkata, "Dikarenakan kalian semua sangat keras kepala, maka jangan salahkan Chinan, karena Chinan kejam kepada mereka semua yang ada di tempat itu." Kemudian Chinan langsung melepaskan kesengsaraan gunturnya dan hampir sepenuhnya dikeluarkan. Dan kelihatan Wang Lao nampak terkejut pisan ketika menyadari bahwasannya guntur keselamatannya dicopot oleh Chinan mencapai 10.000 mil. Kelihatan Wang Lao nampaklah terkejut ketika menyadari bahwasannya guntur kesengsaraannya dicopot ya geng. Cokot oleh Chinan maka mencapai 10.000 mil. Dan di saat itu langkah-langkah Wang Lao tidaklah pernah menyangka bahwasannya di dalam hidupnya ini dirinya akan melihat kejadian seperti ini, sehingga di bawah keselamatan guntur Chinan.
Lalu penguasa kota Juming ini dan yang lainnya pun tidak mampu menahan petir Cinan sehingga mereka semua pun terluka parah dan tidak mampu menahan keselamatan petir dari Cinan. Lalu melihat semua orang telah dikalahkan oleh Cinan, membuat pangeran ke-9 Songyuk ketakutan dan lalu memutuskan untuk melarikan diri meninggalkan Cinan. Dan Cinan tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Ketika pangeran ke-9 Songyuk masuki celah kekosongan untuk melarikan diri, Cinan berhasil menghantamkan pukulannya kepada pangeran Songyuk sehingga membuat pangeran Songyuk terluka parah di tempat. Walaupun pangeran Songyuk berhasil melarikan diri, tetapi pangeran Songyuk telah menderita luka yang sangat parah oleh terkaman Cinan. Dan setelah pangeran Songyuk pergi, Cinan juga memikirkan untuk segera pergi dari kota ini. Namun Cinan pun bingung karena dengan kecepatannya saat ini, dirinya takut akan sulit baginya untuk meninggalkan area ini sebelum ke-9 petirnya sepenuhnya datang. Dan di sini juga sang pangeran Poning Guanglao, ia memberi bantuan kepada Cinan dan menandai bahwasannya dan memberitahukan serta membelah celah kekosongan, dan ia sambil berkata bahwasannya jikalau dia tidak keberatan, maka dia akan membantu kepada Cinan. Dan setelah dia memasuki celah ruang ini, maka dia akan diteleportasi dari tempat ini pergi ke tempat yang jauh dalam waktu yang sangat singkat. Lalu Cinan pun memberi hormat kepada Wang Lao dan berterima kasih atas bantuan terhadap Wang Lao. Wang Lao mengangkat tangannya yang begitu sungkan dan lalu memberikan sebuah lencana atau token kepada MC kita Cinan sambil berkata, "Nah, itu adalah token Ponik ya geng." Dan dengan token yang diberikan ya geng oleh Wang Lao, maka Cinan dapat masuk ke kota White Tiger dan merupakan kota pertama di daratan sebelah timur dominan. Sin kemudian berpindah di mana di wilayah timur dominan atas. Kelihat pangeran ke-9 Songyuk muncul di tempat itu. Dan terlihat pangeran Songyuk, ia sangatlah terluka. Pangeran Songyuk langsung mengeluarkan sebuah token transmisi, lalu ia berkata kepada ayahnya, Lalu pangeran Songyuk mengeluarkan sebuah token transmisi lalu berkata ya geng kepada sang ayahnya bahwasannya Cinan ada di tempat itu atau ada di kota ini. Dan ia memerintah kepada sang ayah untuk cepat memberitahukan keempat keluarga besar untuk segera mengirim orang untuk menangkap kepada Cinan. Sin kembali berpindah kepada Cinan yang terlihat Cinan di bawah sengsaraan guntur yang sangat dahsyat. Lalu Cinan tidak mampu memblokirnya dan malahan Cinan berada dalam bahaya berat. Untungnya di saat yang terakhir tiba-tiba cermin perunggu mengambil tindakan dan memblokir beberapa sembarangan guntur untuk Cinan. Dan cermin pun langsung berkata bahwasannya Cinan kali ini dia berhutang 1000 energi kekacauan kepadanya. Sementara Cinan tidak akan menangkap petir yang merah gelap itu. Dan sebenarnya bisa melukai penatua sebelumnya hanya dengan sekali serangan saja, ucap Cinan. Akan tetapi diri Cinan tidak menyangka bahwasannya cermin perunggu bisa menyerap kekuatan yang tadinya terluka ya geng. Namun pada akhirnya cermin perunggu itu juga kehabisan energi spiritual dan lalu kembali masuk ke dalam tubuh Cinan. Namun kelihatan Cinan pada kesempatan hari ini ia sudah kehabisan energi spiritual dan juga tidak memiliki kartu trup yang lainnya dan dapat menahan sembaran petir dan menjadi kekuatan Cinan yang sangat menakutkan. Cinan berkata apakah dirinya akan mati hari ini. Namun di saat itu tiba-tiba sosok Tuan Suci King Lo langsunglah muncul ya geng ke sebelah kiri Cinan. Dan Tuan Suci King Lo ia langsung memblokir serangan guntur yang akan menyerang kepada Cinan. Lalu Tuan Suci King Lo langsung menekan petir itu sehingga petir itu langsung hitam pekat. Dan si Tuan Suci King Lo langsung bisa menstabilkan Nazkensul milik Cinan. Namun di saat itu tiba-tiba Nazkensul Cinan berubah wujud menjadi bentuk dewasa. Cinan kebingungan apakah ini Nazkensulnya sekarang. Lalu sebelum itu kemudian cermin perunggu menjelaskan bahwasannya Cinan belum stabil dan belum kuat. Dan Cinan tentunya tidak bisa naik tingkat ya geng. Cinan bertanya kenapa dia tidak bisa naik tingkat dengan begitu drastis. Cermin perunggu kembali menjelaskan walaupun kekuatan bertarung Cinan sudahlah hebat, tetapi Cinan berpikir bahwasannya miniatur itu merupakanlah sarang bagi kehidupan. Dan kelihatan si cermin perunggu itu menjelaskan ya geng begitu panjang kepada Cinan. Hingga akhirnya Cinan pun paham apa yang cermin perunggu dijelaskan. Namun sayangnya geng
如何？ Sang MC kita atau sang pemeran utama Cinan, ia masuk langsung ke dalam restoran. Dan Cinan langsung menggunakan mata dewa perang. Dan Cinan langsung menggunakan mata jiwa dewa perang untuk menyelidiki situasi dan kondisi di tempat itu. Namun tiba-tiba mata Cinan menangkap seseorang yang dikenalnya. Dan itu ternyata adalah Lung Hu. Dan di tempat itu terlihat Lung Hu sedang merayu salah seorang wanita cantik. Namun setelah dirayu oleh Lung Hu, wanita tersebut malah menjadi marah-marah ya geng. Lalu kepada MC kita kembali, Cinan langsung saja muncul ya geng dari belakang si Lung Hu itu. Dan sambil berkata kepada si Nona, maafkanlah saudaraku ini. Bahwasannya Lung Hu langsung saja menyadari bahwasannya dia walaupun orang ini berpenampilan berbeda, tetapi Lung Hu langsung tahu bahwasannya orang itu adalah Cinan. Tetapi tentu saja Lung Hu saat ini sangat senang sekali melihat MC kita Cinan yang masih baik-baik saja dan berhasil keluar dari lautan kematian. Tiba-tiba mata Cinan kelihatan. Ia berhenti ya geng di tempat itu. Kemudian Cinan bertanya-tanya kepada Lung Hu kenapa dia bisa ada di tempat ini. Lalu Lung Hu pun menjelaskan ya geng seluruh perjalanan hingga sampai di tempat tersebut kepada Cinan. Lalu pas dia ngobrol, kemudian sebuah aura bergema ya geng di tempat itu. Dan itu pun mengundang semua jenius dari ketiga keluarga untuk naik ke lantai kedua. Lalu kelihatan Lung Hu segera membawa Cinan untuk naik ke lantai kedua. Seraya menjelaskan bahwasannya Cinan menginginkan kotak untuk bisa masuk ke White Tiger. Dan kamu bisa meminta kepada mereka yang ada di tempat itu. 依你所言，能让你们得到绝世传承。 Lalu di tempat itu Cinan sebenarnya tahu sudah memiliki token ponik ya geng. Namun dia masuk ke lantai kedua. Dan seorang penjaga di sana langsung menghentikan Cinan dan tidak membiarkan dia masuk ke dalam tempat itu. Karena Cinan bukan anggota dari ketiga keluarga manapun. Namun di sini Xiao Xingku meminta penjaga itu untuk membiarkan mereka berdua masuk. Dan baru saja naik. Dikarenakan baru saja naik ke lantai kedua dan tiba-tiba Xiao Xingku langsung saja menghina Lung Hu dengan mengatakan bahwasannya lantai kedua restoran ini itu hanya diboleh masuk oleh ketiga keluarga. Dan mereka berdua pun ngerti bahwasannya Lung saat ini sangatlah marah dan langsung saja menantang si kakek tua penjaga untuk bertarung dengan dirinya saja. Xiao Xingku kembali menenangkan semua orang untuk jangan berdebat ya geng. Dan kemudian Xiao Xingku mengemukakan maksud dan tujuan yang memanggil semua orang dari ketiga keluarga itu untuk datang. Dan semua orang dari keluarga untuk datang yang mana dia yakin kalian semua sudah tahu jikalau setiap orang dari kota White Tiger cuma menerima 1000 orang untuk datang ke tempat ini. Dan di tempat itu mereka mempunyai beberapa kuota untuk masuk. Lalu kemudian kelihatan singkatnya cerita atau singkatnya perbicaraan, kemudian Cinan meminta token kepada Xiao Xingku. Tetapi kelihatan Xiao Xingku ia kembali menjebir kepada Cinan. Bahwasannya apakah Cinan sebagai bocah apakah kamu bercanda-canda di hadapannya? Apakah kamu juga atau Cinan mengikuti seleksi 3 keluarga yang begitu jelas? Namun di sini Xiao Xingku menolak permintaan Cinan dan tidak memberikan token masuk kepada Cinan. Lalu sebelum kemudian Xiao Xingku meminta ya geng kepada pelayan untuk mengambilkan anggur spirit yang begitu kuat. Dan semua orang menjadi senang karena anggur spirit itu dikabarkan dibuat dari air liur kaisar ubah api yang mengandung semua material surga dan telah disuling selama 1 hari 1 malam. Di saat itu pula Cinan tiba-tiba teringat Putri Miao yang pastinya Putri Miao akan menyukai anggur merah ini, sehingga Cinan pun mengambil anggur tersebut dan dimasukkan ke dalam kantong penyimpanannya. Namun Xiao Xingku yang melihat itu pun malah mencibir kepada Cinan dengan berkata bahwa Tuan Xiao Xingku dengan baik mengundangmu atau mengundang Cinan untuk minum di sini. Tetapi Cinan malahan membawa anggur itu ke tas penyimpanannya. Dan apakah bocah kamu ini menukarkan anggur itu dengan batu roh? Sungguh tidak tahu malu. Mendengar hinaan itu pun membuat MC kita Cinan sangatlah marah pisan. Dan ia pun langsung melempar botol anggur tersebut dan langsung saja menyiratkan identitasnya yang sebenarnya di hadapan semua orang. Dan melepaskan dan menghempaskan Xiao Xingku jauh ke belakang sampai sejauh 2 meter. Lalu setelah melihat Cinan, Xiao Xingku sangat marah ya geng, dikarenakan telah berani melemparkan botol dengan menggunakan ilusi ya geng, dan melihat identitas yang sebenarnya di saat bersamaan.
468。小众皇，众皇。 Lalu tiba-tiba Cinan lari tergesa-gesa ya geng, dan langsung membawakan sebuah gambar kepada Xiao Xingku seraya berkata bahwasannya mereka sebelumnya melarikan diri. Xiao Xingku mengambil gambar itu dan sebelum membukanya Xiao Xingku meminta kepada orang-orang untuk mendekat dan mencari jenius ke seluruh kota dan memastikan untuk membawanya ke restoran ini. Namun seketika ketika melihat gambar itu, Xiao Xingku terkejut karena gambar itu adalah identitas asli dari orang sebelumnya. Sehingga Xiao Xingku pun langsung memberikan homrat kepada Cinan dan berkata bahwasanya Cinan, kamu adalah jenius dari Phoenix Camp yang begitu kuat. Dan ia meminta maaf kepada Cinan atas perilaku sebelumnya yang tidak menghormati kepada Cinan. Mendengar itu pun Xiao Xingku langsung saja terkejut pisan. Sementara di sisi lain Cinan disambut oleh Xiao Xingku di sebuah meja. Xiao Xingku bertanya-tanya kepada Cinan bahwasannya apakah Cinan menyamar. Lalu Cinan menjawab bahwasannya di acara sebelumnya dia ingin mengatakan. Namun dia memotong pembicaraan Cinan. Xiao Xingku kembali mempertanyakan lagi karena bagaimana mungkin dia adalah seorang ahli Phoenix dan bagaimana bisa Cinan masuk ke kota White Tiger. Kemudian Cinan bertanya-tanya kepada Xiao Xingku apakah seleksi ketiga klan itu bahwasannya akan dimulai besok dengan seleksi 3 klan. Dan saat itu semua orang jenius dari seluruh dunia akan masuk ke kota White Tiger untuk ujian. Dan ketiga klan akan memilih para anggotanya masing-masing. Dan jika kamu bergabung dengan klan si Cinan, maka dia bisa bergabung bersama Cinan. Lalu 1 hari pun telah berlalu. Keesokan paginya semua orang yang ingin berpartisipasi dalam seleksi ketiga klan telah berada di aula Mainred arena pertarungan untuk seni bela diri. Dan terlihat Cinan juga ada di tempat itu dan langsung saja disambut oleh Xiao Xingku. Kelihatan Xiao Xingku menjelaskan bahwasannya ini adalah aula bela diri kota White Tiger dan merupakan arena seleksi ketiga klan. 他一来，左星房竟然有。 Dan saudara Cinan, apakah dia bisa masuk sekarang? Cinan berterima kasih kepada Xiao Xingku dan langsung saja memasuki aula bela diri. Dan begitu masuk, seorang panitia langsung saja memberikan nomor ujian kepada Cinan. Lalu Cinan melihat sekeliling dan bertanya-tanya bahwasannya benar-benar banyak sekali jenius yang datang untuk ujian ini. Lalu kemudian seorang jenius bernama Ling Huang muncul ya geng di sana. Dan itu membuat semua orang bertanya-tanya kepada Cinan. Kenapa bahwasannya Ling Huang ada di tempat ini? Bahwasannya orang itu adalah sudah diberi tempat oleh ketiga klan. Kenapa dia masih berpartisipasi di dalam ujian? Hal yang sama juga berlaku kepada jenius lainnya ya geng yang ada di tempat tersebut, yang mana jenius yang bernama Sweat Meng. Nampak dia juga baru muncul ya geng. Dan semua orang bertanya-tanya mengapa kan si Meng Meng itu juga telah mendapatkan undangan dari Phoenix Camp. Dan untuk mendengarkan bahwasannya si Meng Meng ini memiliki martial spirit tingkat ke-6 sehingga dia memiliki kesempatan untuk bisa melawan dirinya. Sementara di sisi lain Lung Hu yang melihat Sweat Meng yang langsung jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Dan kemudian tatapan semua orang tertuju kepada penguji yang mulai datang ya geng. Dan kelihatan si penguji langsung memulai kepada suatu klan yang disebut Wakil Komandan Batalion Xiong. Kemudian penguji Phoenix Camp itu ia menjelaskan bahwasannya adalah saudara Wang Lu. Kemudian penguji dari klan White Tiger yang disebut Wakil Komandan Batalion kelihatan menatap terus. Dan tatapan Wang Lao, ia pun langsung menyambut semua peserta yang hadir. Namun dirinya tidak menemukan Cinan. Sepertinya Cinan tidak datang ke Mainred arena pertarungan di saat penguji datang dari White Tiger itu. Lalu kelihatan ia langsung mengumumkan kepada semua orang atau si penguji dari White Tiger itu langsung mengumumkan saja semua orang bahwasannya nanti setelah ujian dimulai, siapapun peserta yang dipilih oleh Wang Lao dari Phoenix Camp, dia akan memberikan keuntungan ganda. Dan jikalau kalian mau menolak tawaran Phoenix dan bergabung dengan White Tiger kami, sepertinya akan ada hubungan antara Phoenix Camp dan White Tiger tidak baik-baik saja. Lalu kemudian penguji Swan ia langsung memulai ujiannya dan mana kemudian langsung mengeluarkan monster ilusi surau dan akan mengeluarkan energi penekan seni bela diri. Dia siapapun bisa menahan serangan selama waktu 2 batang dupa masih hidup dan bisa masuk ke Pavilion Swan. Dan siapapun yang bisa menahan selama waktu lebih dari 3 batang dupa maka akan langsung masuk ke 3 klan secara sekaligus.
Dan sekarang ujiannya resmi dimulai. Teng tereng teng teng teng. Lalu ujian pertama, semua orang merasakan kesakitan di bawah penekanan dari monster surau yang terlihat di mainnet arena tersebut. Akan tetapi kelihatan Chinan masih tenang-tenang saja ya geng. Dan malahan Chinan mengatakan bahwa tes saat ini sangatlah bagus. Tentunya bagus untuk mengetahui sampai di mana level pikiran ilahi yang sudah dia capai. Dan tes pertama akhirnya selesai dan dia memberikan selamat kepada semua orang yang sudah melewati waktu 1 batang dupa dan telah menjadi calon murid dari Swan. Dan tes kedua sekarang hampirlah dimulai. Dan segera monster tersebut mengeluarkan penekanan yang hampir 2 kali lipat lebih kuat daripada sebelumnya. Hal itu pun membuat Longhu sedikit tertekan dan memahami bahwasannya monster yang ada di depannya ini sedikit kuat dari yang dia bayangkan. Dan akhirnya tes kedua pun selesai. Si penguji memberikan selamat kepada semua orang yang sudah lolos atau sudah melewati tes tahap kedua. Dan sekarang akan memberitahukan bahwasannya akan dibagi menjadi 5 level. Dan kalian semua harus berhati-hati pada level ketiga ini. Dikarenakan tes ketiga ini akan membuat semua orang berkelepek-kelepek. 好难想到了，好久不见啊，久安。 Dan semua orang harus bisa melawan martial spiritnya masing-masing untuk memblokir energi penekanan tersebut. Bahkan Longhu pun nampak sudah sangat tidak tahan lagi. Dan setelah 1 batang dupa terlewati di tes ketiga ini membuat si penguji mengatakan bahwasannya ujian kali ini tidaklah buruk. Kualitas seleksi ketiga ke tahun ini lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya karena level ketiga ini berhasil memaksa dan berhasil memasukkan beberapa orang untuk menggunakan martial spirit yang ada di dalam dirinya. Namun tatapan ketiga pengujian itu tiba-tiba terkejut kepada MC kita Chinan dan mereka bertanya-tanya siapakah orang yang misterius ini. Terlihat Chinan atau orang ini sama sekali tidak gentar sedikit pun. Hong Lao berkata bahwasanya anak itu adalah salah satu orang di level ketiga yang bagaimana mungkin bisa melakukan hal ujian itu. Lalu ujian level ketiga pun berhasil dilewati dan beberapa peserta berhasil lolos. Si penguji mengucapkan selamat kepada para peserta yang berhasil lolos melewati level ketiga. Dan peserta ini sudah dicatat dan akan dipilih oleh ketiga klan. Namun karena masih ada yang berhasil lolos sekarang ujian level keempat dan langsung dimulai dan ternyata kemudian salah seorang meraung dan aura tekanan dari raungan itu mengerikan daripada sebelumnya. Dan semua peserta yang masih bertahan di sini, semua peserta yang tersisa langsung mengeluarkan kekuatan penuh. Mereka itu guna untuk mendapatkan dan menahan aura tekanan itu. Akan tetapi terlihat Chinan masih tenang-tenang saja dan hanya sedikit berkeringat dingin. Tetapi tes untuk Chinan masih sedikit ya geng. Hal ini pun membuat semua penguji ya geng terkejut-kejut melihat kemenakjuban Chinan. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan ya geng. See you next di video pembahasan.